Buzzernya itu sendiri tukang hoak, bangsat. Itu buzzer tuh mbadok dengan hasilnya hoak, jeglak nguntal ya, dengan uangnya hoak. Itu buzzer. Tidak ada satu buzzer pun yang ditangkap, nggak ada satu buzzer pun yang diproses. Mau nggak marah bagaimana alam ini? Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerjasama yang penting. Agar bisa penyakitnya, ini harus ditangkap. Kerjasama yang penting. Ini layak ditangkap. Nih, tangkap. Kalau mau keadilan, kalau mau azab Allah mereda, tangkap. Banyak orang seperti ini di pemerintahan sekarang tuh banyak. Yang menularkan penyakit bukan orang miskin, bangsat. Yang menularkan penyakit itu Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama saya Muhammad Najih Maimun, menentang MUI, menentang Azhar, menentang MUI Jawa Tengah. Saya menentang. Wallahi kalau nggak diberhentikan, kamu akan dapat siksa sama dengan orang Yahudi Zionis di dunia akhirat. Wahai Raja Salman atau anaknya, jangan kamu cegah orang mau haji tahun ini. Ya, kalau kamu cegah, kamu hancur selanjutnya anak turunmu. Nggak ada kerajaan Saudi nanti, tambah rusak, nggak tahu mati Islam bagaimana. Wahai Jokowi, kamu main-main, kamu pro dengan Cina, kamu akan hancur selanjutnya. Allahu Akbar. Kurang ajar itu mereka, mau menghancurkan umat Islam, meniadakan haji. Sekarang bagaimana? Enggak, di Timur Tengah ada azan tapi nggak ada jamaah, nggak ada Jumat. Saya ngalami tuh sidang sampai 3 bulan, 2 pulau, Jawa Timur sama Sulawesi. Bisa ngalami harta, pikiran, waktu, jadwal dakwah, kalian jarah, kalian rampas. Oke, gini, saya kasih wacana ya. Saya ikhlas, tapi belum tentu yang punya rezeki saya ikhlas. Rezeki yang harusnya haknya anak-anak santri di pondok ternyata harus untuk sidang mubazir. Apa itu nggak diaudit ya kan oleh KPK-nya Allah. Coba Ustadz Alfian Tanjung kamu penjara. Saya nggak usah bahas di sini lah. Siapa tokoh dibalik masuknya Ustadz Alfian Tanjung masuk penjara itu. Yang akan saya bahas adalah selama Ustadz Alfian Tanjung di penjara, tahu nggak kamu, Ustadz Alfian Tanjung tuh qiyamul lail tiap malam, tahajud tiap malam, nangis kepada Allah tiap malam. Jadi ayolah netral lah. Di medsos itu bangsat semua. Udah gini aja, aku tak bloko suto ya. Di medsos itu bangsat semua. YouTube ya, Facebook, IG itu anggaplah bangsat semua, termasuk saya. Udah gitu aja, ayo fair-fairan yuk. Munafik semua itu. Nah, tetapi begini masalahnya, antara saya dengan buzzer itu sama-sama munafik. Saya munafik, buzzer munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, perhatikan, dan jika kami hendak atau akan menghancurkan satu negeri, hendak membinasakan satu negeri, kata Allah, maka aku perintahkan kepada orang-orang yang berwenang di negeri itu
atau berkuasa di negeri itu untuk mematuhi perintahku. Mematuhi perintahku itu luas ya, menegakkan keadilan, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sayang, orang-orang yang berkuasa di negeri itu justru melanggar perintahku. Maka berlakulah firmanku, ya, berlakulah apa yang memang ketentuanku, maka aku hancurkan, aku binasakan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Imanku mengatakan, dan iman kita semua harus meyakini bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan ayat tadi sangat pas untuk menggambarkan kondisi negeri yang kita cintai ini, yang kita sayangi ini, yang sudah hancur porak-poranda ini. Ya, sejak berkuasanya 2 kali berkuasanya rezim munafik ini. Baik saudaraku, ini video tidak ada unsur menebar kebencian. Walaupun dalam penyampaiannya kadang-kadang berapi-api, marah, itu bukan menebar kebencian, yaitu ekspresi keprihatinan, kekecewaan. Gitu saudaraku. Nah, seperti video-video kemarin, saya akan membahas ya dari kumpulan-kumpulan atau serpihan-serpihan, kepingan-kepingan ya terupdate yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Sering kita katakan negara ini diazab, negara ini dilaknat, diazab, dihancurkan. Wallahualam bisawab ya. Dan itu hujahku, nanti aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, bisa benar, bisa salah. Dan kalian juga boleh berhak menyalahkanku, membenarkanku, itu nanti juga di depan Allah juga nanti dipertanggungjawabkan. Jadi negeri ini 2 rezim munafik ini, 2 kali rezim munafik ini berkuasa. Yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran, perpecahan demi perpecahan, fitnah demi fitnah, blunder demi blunder. Kan begitu. Kebohongan satu ditutupi dengan kebohongan yang lain, kemunafikan satu ditutupi dengan kemunafikan yang lain. Selalu begitu. Selalu begitu. Dan di rezim ini ada istilah buzzer, ada istilah cebong, ada istilah togok, kadrun, kampret. Oke teman, saya nggak usah berpanjang-panjang. Video saya awali dengan saya buka dengan satu video yang viral. Lagi-lagi saya katakan, dari satu blunder ke blunder yang lain, dari satu kecongkaan yang lain, dari satu kesombongan, ketakaburan pindah kepada kesombongan dan ketakaburan yang lain. Semua menterinya, semua pejabatnya, termasuk presidennya, semua ngomong tidak pakai akal, ngomong tidak pakai hati. Rocky Gerung, ya itulah yang pas, penguasa adalah sumber hoak. Karena penguasa punya segalanya ya untuk menyebarkan hoak. Ada ibu-ibu rumah tangga hanya posting status, ada pasien yang meninggal karena corona di Surabaya, diciduk. Pokoknya kalau rakyat posting yang nggak sesuai dengan kepentingan penguasa, langsung buzzernya, cebongnya, kodoknya, asunya itu jenggong. Terus datang ke polisi rame-rame laporan gitu. Padahal penguasanya, presidennya, menterinya itu tukang hoax semua. Buzzernya itu sendiri tukang hoax. Bangsat. Itu buzzer tuh, mbadok dengan hasilnya hoax.
jeglak nguntal ya, dengan uangnya hoak. Itu buzzer. Tidak ada satu buzzer pun yang ditangkap. Nggak ada satu buzzer pun yang diproses. Mau nggak marah bagaimana alam ini? Mau nggak marah bagaimana Allah ini? Kalau kamu modar-modaro, matek-mateo. Masalahnya kalau kamu yang maksiat, kalau kamu yang bangsat, rakyat yang tidak ikut apa-apa itu ikut jadi korban. Itu aja masalahnya. Ada nggak buzzer yang ditangkap? Ada nggak buzzer yang diproses? Ada nggak? Ada nggak pejabat yang ngomong asal jeplak, diproses, ditangkap? Ada nggak? Sudah. Mau minta aman, nggak ada. Nggak ada. Bullshit. Karena keamanan, keadilan, kesejahteraan itu hanya bisa didapatkan kalau ada keadilan. Keadilan di bidang agama, keadilan di wilayah agama, keadilan di wilayah rasa, keadilan di wilayah ketentraman rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, sandang pangan papan rakyatnya, dijaga kehormatannya, martabatnya dijaga, diayomi, itu baru ada keadilan. Nih, saya putarkan videonya, tonton. Juru bicara. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin. Yang kaya melindungi yang miskin. Bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini harus menjadi ditangkap. kerjasama yang penting. Ini layak ditangkap. Nih, Kemudian tangkap. Kalau mau keadilan, kalau mau azab Allah mereda, tangkap. Banyak orang seperti ini di pemerintahan sekarang tuh banyak. agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama. Ini nyebar hoak, melecehkan orang. Kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Hei Pak Menteri, Pak Juru Bicara, buka telingamu, buka matamu ya. Yang menyebarkan penyakit itu bukan orang miskin, bangsat. Yang menyebarkan penyakit itu Cina. Virus corona ini awalnya di Cina, di Wuhan. Dan di saat merebak ke seluruh dunia, dunia menutup. Sementara Indonesia justru mencairkan 72 miliar tuh kalau nggak salah untuk influencernya. Justru malah membuka pintu lebar-lebar untuk wisatawan, untuk turis, untuk tenaga kerja yang berasal dari Cina. Yang menularkan penyakit bukan orang miskin, bangsat. Yang menularkan penyakit itu Cina. Ini bukan rasis. Udah, Anda paham, nggak ada rasis, nggak ada. Saya paham ilmu rasis, saya paham disiplin rasis, saya paham apa itu rasis. Yang rasis dia. Cina yang menularkan, yang menyebarkan penyakit Cina, Wuhan. Bukan orang miskin. Mbok ancuk. Akan aku hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya, kata Allah. Karena orang-orang yang berwenang di negeri itu tidak mentaati perintahku. Rakyat kecil sudah ditipu, dibohongi. Udah dianiaya, didolimi. Udah gitu masih dilukai hatinya, dilukai perasaannya. Terserah kamu bilang menebar kebencian, terserah kamu bilang lebay, terserah.
ditangkap nggak? Banyak yang harus ditangkap tuh banyak sebenarnya. Saya aja nggak koruptor, nggak makan uang rakyat aja sampai 2 Polda, Palu sama Surabaya, Sulawesi sama Jawa Timur. Di Jawa Timur 1,5 tahun, di Palu 10 bulan. Apa hanya urusan medsos? Nguntal uang rakyat enggak, nipu rakyat enggak. Sementara penipu rakyat yang sejati bebas. Oke, saudaraku ya, nih perhatikan. Saya tak membahas ya satu persatu ini yang sudah saya kumpulkan. Ini lagi viral videonya Dokter Tirta, iya kalau nggak salah. Coba saya putarkan sebentar. Dokter Tirta ada di mana tadi itu? Oke, nanti saya putarkan lah. Ada. Tapi nggak usah panjang-panjang. Ini beliau panjang ngomongnya. Saya ingin share kepada kalian bahwa kondisi Indonesia menurut saya udah darurat, bos. Karena kondisi Indonesia sudah darurat, bos. Yang ngomong dokter, bos. Bukan saya, bos. Darurat, bos. Dan memang sudah banyak dokter yang mati, bos. Dokter yang ngomong, bos. Jangan dianggap menebar kebencian kalau gini ini. Oke, nanti tak settle beberapa menit. Jadi yang pertama, buat yang terhormat Bapak Jokowi, kita pulang ke Metro Park, Pak. Iya. Jadi buat yang terhormat Bapak Joko Widodo, saya sebelumnya turut berduka cita atas wafatnya ibunda Bapak. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Yang pertama adalah Menkes, ya kan? Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan mengeluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan, yang jujur kontroversial. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir, asal kalian tahu bapak-bapak, bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan, itu hanya mempertaruhkan nyawa, Pak. Banyak teman-teman saya itu udah meninggal, Pak, ya kan? Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal, Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat, Pak. Asal Bapak tahu nih, Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir, Pak. Tolong banget, Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu di BNPB mengeluarkan statement barusan, yang miskin menularkan yang kaya. Itu gak jelas, Pak. Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat. Oke, satu kata yang saya tarik dari Dokter Tirta ini, bahwa Jokowi dan seluruh jajarannya itu komunikasinya buruk. Dokter yang ngomong, bukan saya. Bukan hanya dokter, semua ngomong. Cuman jongos, cebong, togok, buzzer, PKI, komunis, itu aja yang masih menjilat-jilat itu. Coba perhatikan, saya tak ngumpulkan beberapa ini ya. Barakallah ya. Nih, pertama ini, saya cari mimi-mimi untuk jadi bahan. Yang terhormat Bapak Kapolri Idham Aziz, tolong ditangkap penyebar hoak yang umumkan penundaan angsuran setahun. Ada orang umumkan tukang becak, tukang taksi, tukang ojek, tukang ojol, apa nelayan, apa itu semua, mulai sekarang cicilannya dikasih kelonggaran selama 1 tahun. Itu pun tidak dikoordinasi dengan baik sehingga langsung ribut di bawah itu. Ya, nasabah berantem sama leasingnya. Itu hoak. Saya percepat. Gaji gede disediakan, mobil dinas model terbaru, tiap liburan sekolah ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Istri petentang-petenteng bawa Hermes, pakai gelang emas, kerincing-kerincing. Kalau diundang hajatan, pamer jabatan, minta dikawal, disambut layaknya VVIP.
Giliran rapid test minta gratisan, sok kaya, mental pengemis. Jokowi, tukang ojek, supir taksi tak perlu khawatir cicilan ditangguhkan 1 tahun. Lockdown, tutup semua kota, tutup semua pintu masuk, lockdown jamin rakyatmu. Itu yang benar. Tapi kan nggak mungkin bisa, duitnya nggak ada, anggarannya nggak ada. Karena negara ini dipenuhi maling, koruptor, pembohong, munafik, penjilat, kan gitu. Intinya kan itu. Harun Masiku lolos sampai sekarang, virus segede itu sampai sekarang nggak terdeteksi itu Harun Masiku itu. Jiwasraya, Bus Transjakarta, Meikarta, reklamasi, EKTP, buku merah. Duit kita banyak, wah ini dulu awal-awal nih. Ada 11 triliun, ini tax amnesty itu loh waktu itu. Udah nggak usah. Ada 11 triliun dana di luar negeri yang siap dikembalikan di Indonesia. Di kantongan saya masih banyak lagi, di kantongan saya ini banyak. Hoak enggak? Hoak enggak? Saya bukan sok jagoan, saya tahu, saya rakyat kecil. Saya tahu, suaraku ini kayak kentut aja, saya ngerti, paham. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dengar suaraku, nggak usah lihat videoku. Biar Allah, biar alam, ya biar kekasih-kekasih rahasia Allah yang menentukan. Suaraku ini berbobot apa enggak, biar Allah yang memutuskan nanti. Kenapa pas bencana malah minta sumbangan kepada rakyatnya? Waktu kampanye begitu banyak bingkisan, kenapa pas bencana malah minta sumbangan kepada rakyatnya? Semua orang dirumahkan, terus apa yang bisa dimakan? Mana dulu yang bertonton bahan makanan? Apa karena nggak ada pilpres? Virus sebesar ini bisa dibikin tidak terlihat oleh penegak hukum. Ini virusnya gede, nanti tak tampilkan semua. Wacana untuk pindah ibu kota 450 triliun ada dananya. Untuk COVID-19 pemerintah buka donasi. Mana otak? Otak, mana otak? Mana otak? Ibu kota. Natalius Pigai, kalau saya Presiden Jokowi sudah pasti saya mundur demi bangsa dan negara. Ya Pak Natalius Pigai masalahnya nggak tahu presidennya ini siapa gitu kan. Kalau saya Presiden Jokowi saya akan mundur ya, berarti presidennya bukan Jokowi, nggak tahu siapa. Tapi keren ini, bilang nggak mau lockdown, tapi orang disuruh stay at home. Bilang jangan anggap remeh corona, tapi tenaga kerja asing masih boleh masuk. Bilang ayo perangi lawan corona, tapi APD tenaga medis tak dicukupi. Pakai tas kresek, pakai jas hujan. Minta donasi masyarakat, tapi untuk bangun ibu kota tetap jalan. Bilang dikasih bantuan dari luar negeri, tapi produk sendiri. Kembangkan sendiri. Apalagi? Tiap kali gue posting ini, pasti gue diserang projo. Padahal yang ngomong istana, yang nulis media, gue cuma forward saja. Keren kan? Ini saya nemu, ini saya kumpulkan. Setiap kali gue posting ini, pasti diserang oleh projo. Ya, togok, cebong, kodok, buzzer itulah. Yang nguntal duit. Nggak tahu itu. Padahal yang ngomong istana, yang nulis media, saya cuma forward. Projonya yang marah. Cebongnya yang marah. Cebong-cebong prematur, akun-akun YouTube palsu-palsu yang rokok masih ngutang itu yang marah. Tuh. Pemerintah buka rekening kasus bagi masyarakat ingin berdonasi penanganan corona. Media yang ngomong. Ya. Terus pandemi corona, Luhut persiapan ibu kota jalan terus. Persiapan ibu kota baru jalan terus. Media yang ngomong, istana yang ngomong. Kita cuma nge-share forward, yang marah cebong. Kenapa pas bencana malah minta sumbangan kepada rakyatnya? Waktu kampanye begitu banyak bingkisan, tadi sudah ini. Ini Cak Nun, aku nemu meme, Cak Nun.
Di negara, Cak Nun, aku tak ngomong kayak Cak Nun ya. Di negara demokrasi kamu bebas bicara apa saja, tapi duit harus cari sendiri. Di negara demokrasi kamu bebas bicara apa saja, tapi duit cari sendiri. Di negara komunis, kamu makan dicukupi, tapi kamu nggak boleh kritik pemerintah. Kamu nggak boleh ngomong macam-macam, tapi makanmu dicukupi. Itu negara komunis. Nah di Indonesia, kamu dilarang kritik pemerintah, dilarang ngomong yang macam-macam, tapi uang harus cari sendiri. Cak Nun yang ngomong. Boleh ngomong gini nih, boleh. Dan jangan kamu bilang saya memperkeruh keadaan ya, jangan. Jangan kamu bilang saya memperkeruh suasana. Saya cinta NKRI. Ya, dan saya nggak ngomong doang. Tak nyentil dikit lah ya untuk para buzzer, para cebong tuh. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Diawali sejak tsunami di Palu itu. Saya bukan menteri, bukan pejabat. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Dan sekarang sudah dapat 90. Bedah rumah, suplai air di tempat-tempat kemarau. Corona ini kita juga semprot di tempat-tempat. Saya nggak nganggur. Ya, jadi kalau saya ngeritik itu bukan ngeritik saja. Nggak kayak cocotnya buzzer itu, badok aja. Lapor tugasnya, lapor. Bully. Mana? Dulu ada orang ngomong corona dibully binatang sama buzzer. Mana? Sekarang yang binatang siapa? Dulu kalau ada orang ngomong corona kan dibilang binatang sama buzzer. Ayo sekarang saya tanya, buzzer, yang binatang siapa sekarang? Andalannya lapor. Ah ini ada video. Ini video lama. Gak apa-apa lah diputar sebentar aja untuk sekedar flashback, membuka otak kembali. Siapa sebenarnya orang ini? Ini diproses enggak ini? Ini kan hoak ini. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. 6.000 sudah pesanan. Dan ditepuk tangani sama cebong. Emisi setelah nanti sertifikat Uji lulus emisi. Tipe ini kami pegang. Perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Bisa 3-4 kali lipat. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, indahnya 3 tahun. Itu sangat istimewa. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil. Itulah istimewanya mobil SMK. Tepuk tangan. Gatel. Gitu sih kurang aja dibohongi. Hoak apa enggak ini? Enggak apa-apa melengkapi materi teman ya, enggak apa-apa. Enggak ada istilah kadaluarsa itu enggak ada. Oke, saya percepat saudaraku ya. Jadi ada putranya Mbah Maimun juga ini sempat ngomong ya. Ya, baru sekarang ngomong Mbah, enggak apa-apa Mbah. Nama saya Muhammad Najih Maimun. Menentang MUI, menentang Azhar, menentang MUI Jawa Tengah. Saya menentang. Wallahi kalau enggak diberhentikan, kamu akan dapat siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama saya Muhammad Najih Maimun, menentang MUI, menentang Azhar,
menentang MUI Jawa Tengah, saya menentang. Wallahi kalau nggak diberhentikan, kamu akan dapat siksa sama dengan orang Yahudi, Zionis di dunia akhirat. Hai Raja Salman atau anaknya, jangan kamu cegah orang mau haji tahun ini. Ya, kalau kamu cegah, kamu hancur selanjutnya anak turunmu, nggak ada kerajaan Saudi nanti. Tambah rusak, nggak tahu umat Islam bagaimana. Wahai Jokowi, kamu main-main, kamu pro dengan Cina, kamu akan hancur selanjutnya. Allahu Akbar. Kurang ajar itu mereka mau menghancurkan umat Islam. Gus Najih putranya Mbah Maimun. Wahai Jokowi, kalau kamu pro dengan Cina, kamu akan hancur. Sebelum beliau ngomong seperti ini sekarang, saya sudah 6, 7, 8 tahun yang lalu flede cangkemku ngomong ke ini. Bansernya, buzzernya, ansornya, wah bully semua ke saya. Ayo bully itu, putranya Mbah Maimun tuh kalau berani, bully. Mbah Maimun, apalagi saya percepat ya Dek ya. Ini ada tenaga kerja diusir, dirazia. Nah ini baru keren ini. Nih. Oke, saya putarkan nanti videonya ya. Tak baca ininya aja. Nanti videonya diputer tanpa suara atau bagaimana. Ini di Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, rakyat bergerak sendiri secara massal untuk hadapi tenaga kerja asing dan para aparat yang melindungi tenaga kerja asing. Bagaimana dengan wilayah kalian? Tenaga kerja asing dilabrak ketua FPRK, Front Pembela Rakyat Ketapang, Isa Ansari. Ketegasan ketua FPRK, Pak Isa Ansari dalam menumpas TKA yang berasal dari negara penyebar virus yang pada malam hari ini masuk ke dalam PT BSM. Malam tadi jam 23.00, Wiba, FPRK dan masyarakat Ketapang memburu TKA Cina yang datang ke PT BSM. Kami mendesak besok pagi paling lama jam 8 Wiba ya sudah dideportasi, bla 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 bla. Oke saudaraku ya, kayaknya sudah cukup. Masih banyak sebenarnya, tapi sudahlah itu insya Allah mewakili. Videonya masih banyak tapi nggak usah saya putar. Barakallah, barakallah, barakallah. Pak polisi, sudahlah berhenti nangkap-nangkap orang. Kalau ada orang laporan, ya nggak harus ditanggapi. Nggak semua laporan harus ditanggapi. Apalagi kalau yang lapor tuh buzzer. Ya, kalau buzzer lapor, cebong lapor, itu Anda langsung cepat proses gitu kan. Itu berarti Anda juga mendukung kezoliman ini. Ya, apa Anda enggak? Ya sebenarnya Anda tahu agama gitu kan ya. Anda tahu agama. Gimana nasib istrimu? Gimana nasib anakmu? Di mata Allah, di hadapan Allah kelak. Kan sudah banyak buktinya teman-temanmu yang mati mengenaskan. Dicabut berkahnya, gaji cukup tapi mental tetap seperti pengemis, cari-cari uang receh, ya kan? Ini oknum-oknumnya itu dengan menjual harga dirinya, menjual idealismenya. Naudzubillah min dzalik. Berhentilah. Kalau mau nangkap itu berani nggak berevolusi? Jadi sekarang kita balik, berani nggak? Berani nggak kira-kira? Jadi kalau rakyat kecil melanggar hukum, hukum. Tapi kalau ada pejabat, menteri kayak presiden kayak yang melanggar hukum juga diproses gitu loh. Berani enggak? Walaupun itu enggak mungkin, enggak masuk akal. Tapi kan tetap harus saya sampaikan. Berhentilah. Saya ngalami itu sidang sampai 3 bulan. 2 pulau, Jawa Timur sama Sulawesi. Saya ngalami itu. Harta, pikiran, waktu, jadwal dakwah, kalian jarah. Kalian rampas. Oke, gini saya kasih wacana ya.
Saya ikhlas, tapi belum tentu yang punya rezeki saya ikhlas. Rezeki yang harusnya haknya anak-anak santri di pondok ternyata harus untuk sidang, mubazir. Ya, apa itu enggak diaudit ya kan oleh KPK-nya Allah. Coba Ustadz Alfian Tanjung kamu penjara. Saya nggak usah bahas di sinilah. Siapa tokoh di balik masuknya Ustadz Alfian Tanjung masuk penjara itu. Yang akan saya bahas adalah selama Ustadz Alfian Tanjung di penjara, tahu nggak kamu? Ustadz Alfian Tanjung tuh qiyamul lail tiap malam, tahajud tiap malam, nangis kepada Allah tiap malam. Tahu nggak kamu? Terfikir nggak itu? Istrinya Ustadz Alfian Tanjung tiap malam nangis, ya Allah, sabarkan suamiku ya Allah. Hancurkan orang-orang yang mendolimi suamiku ya Allah. Terpikir nggak sama kamu? Doanya istrinya Ustadz Alfian Tanjung tengah malam. Dan itu dikabulkan sama Allah sehingga istrimu hancur, anakmu hancur, cucumu hancur. Ahmad Dhani ngomong idiot 2 tahun. Ada Banser ngomong idiot bebas materai 6.000. Ada Buzzer ngomong idiot bebas 6.000. Materai 6.000. Bagaimana coba? Demo di depan kantor Anies Baswedan, gubernur anjing, bebas sampai sekarang. Coba. Jadi ayolah netral lah. Di medsos itu bangsat semua. Udah gini aja, aku tak bloko Suto ya. Di medsos itu bangsat semua. YouTube, ya, Facebook, IG, itu anggaplah bangsat semua, termasuk saya. Udah gitu aja, ayo fair-fairan yuk. Munafik semua itu. Nah, tetapi begini masalahnya. Antara saya dengan buzzer, itu sama-sama munafik. Saya munafik, buzzer munafik. Saya bangsat, buzzer bangsat. Sama. Saya bangsat, cebong bangsat. Sama. Ayo fair-fairan. Sok suci kamu Gus, munafik kamu. Iya saya munafik. Ayo. Istana bangsat, saya bangsat. Istana munafik, saya munafik. Menteri pejabat, ya kan? Bangsat semua, munafik semua, saya juga. Munafik, saya juga. Sama lah ayo. Dia setan, saya setan. Ayo kita samakan sekarang posisinya. Nah, tetapi sebangsat-bangsatnya saya, semunafik-munafiknya saya nggak makan uang rakyat, nggak bohongi rakyat. Sebisa-bisanya bermanfaat untuk NKRI, walaupun aku nggak teriak NKRI harga mati, enggak. Itu yang ngomong-ngomong NKRI harga mati sekarang minggat semua ke Singapura itu. Mbokne ancuk kabeh iku. Nah itu bedanya, saya munafik. Tapi semunafik-munafik saya, konflik penyakit bangsa ini saya nggak terlibat. Catat itu. Jiwasraya, sepeser pun aku nggak makan. Reklamasi EKTP, buku merah, Transjakarta, Sumber Waras, Meikarta. Mangkrak-mangkrak pembangunan infrastruktur yang mangkrak, udah gitu hancur, longsor, rusak. Uang rakyat semua. Aku nggak makan, aku nggak ikut. 600 petugas KPPS mati, aku nggak ikut. Nggak terlibat aku konspirasinya. Nah, sekarang ada dokter yang bergeletakan seperti itu. Itu besok di akhirat aku nggak dihisap sama Allah atas matinya dokter-dokter itu. Itu, camkan itu. Petugas KPPS yang mati, rakyat yang kelaparan, ya kan? Yang nggak punya rumah, nggak makan, dokter yang gugur di Medan Laga kemarin itu. Aku besok di hadapan Allah bebas. Itu bedanya. Tapi kalian orang-orang istana itu, ya kalian digaji 50 juta lebih, digaji 100 juta lebih. Kamu makan uang rakyat, kamu dihisap besok. Buzzer-buzzer, kamu dihisap. Kamu munafik, aku munafik. Semunafik-munafiknya aku nggak merugikan rakyat. Aku nggak merugikan NKRI. Bahkan aku didolimi. Sudah saudaraku,
Mudah-mudahan video ini memancarkan karomah ya, memancarkan fadilah, memancarkan ma'unah dari Allah. Bagi yang nonton, bagi yang rasa satu resonansi insya Allah. Ini video panjang dan nanti akan dipotong sama cebong-cebong sama kodok-kodok itu dipotong-dipotong, diupload, dikasih caption, dikasih judul, nggak apa-apa, makan itu. Ya, makan. Perhatikan kesehatan istrimu, perhatikan kesehatan anakmu, tensi darahmu, tensi rekeningmu. Sebentar lagi kalau ada dukhon, ada lockdown, ada apa-apa, betapa ngenesnya hidupmu. Wallahi. Ya, potong-potong video ini, silakan. Sudah ya, teman-teman, kita akhiri. Oke, karena tadi naik terus nadanya, oke sekarang saya tutup video ini dengan satu Al-Fatihah ya, atau satu sholawat. Mudah-mudahan energi-energi, emosi, energi-energi yang buruk dirubah sama Allah. Saya doakan Anda semua yang satu pikiran, satu resonansi, dihindarkan dari wabah corona ini ya. Apapun kondisinya, Anda tetap dijamin sama Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa ini segera keluar dari penyakitnya ya Allah. Cabut segala wabahnya, limpahkan keberkahannya. Kalau memang pemimpin dan rezimnya munafik, zalim, rubah dengan pemimpin yang baik, yang adil, yang amanah ya Allah. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bersama-sama teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.